Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Faisal Qadri dari kelas 10 TKJ 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang interfilan dari modul 8. Langsung saja. Apa sih interfilan itu? Interfilan adalah teknik untuk menghubungkan antar filan yang berbeda. Filan juga membagi satu jaringan fisik dari beberapa jaringan logika. Setiap filan tidak bisa komunikasi langsung. Nah, solusinya interfilan atau routing antar filan membutuhkan beberapa perangkat, yaitu router, switch layer 3. Dan metodenya yaitu router on a stick, multilayer switch. Dan fungsinya itu untuk menghubungkan filan berbeda dan juga membuat jaringan lebih fleksibel dan terkontrol. Lalu ada DHCP. DHCP atau protokol pemberi IP otomatis digunakan untuk PC, laptop, dan juga printer. Tanpa DHCP, IP address itu diatur manual satu per satu, dan itu sangat membuang waktu untuk orang-orang sebagian. Nah, dengan DHCP, IP, subnet, gateway, dan DNS otomatis. Nah, keuntungan dari DHCP yaitu lebih cepat dan mengurangi kesalahan konfigurasi. Lalu ada SVI. SVI yaitu interface virtual pada switch layer 3. Biasanya disebut juga VLAN interface, default VLAN 1, dan fungsi SVI ini adalah default gateway VLAN, jadi gateway untuk host dalam VLAN. Contohnya VLAN 10 strip 192.168.10.1. InterVLAN routing menghubungkan antar VLAN tanpa router eksternal. Routing langsung di switch, dan untuk manajemen switch akses via SSH, Telnet, dan SNMP. Fungsi SVI yaitu yang pertama sebagai default gateway VLAN. SVI menyediakan alamat IP yang digunakan host dalam VLAN sebagai default gateway. Misalnya host di VLAN 10 pakai gateway 192.168.10.1 yang dikonfigurasikan di SVI VLAN 10. Fungsi yang kedua untuk inter-VLAN routing. SVI memungkinkan komunikasi antar VLAN dalam switch layer 3 tanpa perlu router eksternal. Ini juga disebut router on a stick internal. Dan fungsi yang ketiga yaitu manajemen switch. SVI bisa digunakan untuk akses manajemen switch seperti SSH, Telnet, SNMP, dan DSB melalui IP. Mungkin sekian saja untuk penjelasannya, langsung saja kita masuk ke implementasinya. Oke, di sini saya sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Lalu di sini saya itu sudah mengaktifkan VLAN ya. Ini sudah aktif, sudah terkonfigurasikan, dan ini juga sama, sudah aktif juga. Mungkin langsung saja kita ke konfigurasi interVLAN-nya. Kita masuk ke router, kita ketik 0. Nah, di sini kan masih merah nih. Untuk mengaktifkannya atau mengubahnya menjadi hijau, kita perlu memasukkan enable konfigurasi terminal, lalu interface G0/0, enter, lalu no shutdown. Nah, ini sudah hijau ya, tuh bisa dilihat. Kita skip aja. Nah, ini sudah hijau. Lalu kita lanjut, kita exit terlebih dahulu, lalu kita masukkan VLAN dari 10 ini. Kita masukkan interface G0/0.10. Kenapa titik 10? Karena kita akan mengaktifkan dari VLAN 10 terlebih dahulu.
Oke, sudah, lalu kita encapsulation .1q10. Oke, lalu kita masukkan IP address-nya. IP address-nya itu 192.168.10.1 dan subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Lalu kita enter, lalu kita lakukan hal yang sama untuk mengaktifkan VLAN 11. Kita isi terlebih dahulu, lalu interface G0/0.11. Oke, lalu encapsulation .1q 11, lalu masukkan IP address-nya. IP address-nya 192.168.11.1. Subnet mask-nya 255.255.55.0. Sudah, lalu kita enter. Nah, di sini mungkin sudah, lalu kita coba untuk mengeceknya, yaitu do show IP interview. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman. Di sini tulisannya up yang berarti sudah aktif. Dan ini adalah IP address dari VLAN 10 dan ini adalah IP address dari VLAN 11. Mungkin langsung saja kita masuk ke konfigurasi DHCP dan SPI. Oke, langsung saja kita konfigurasi DHCP. Tes terlebih dahulu, lalu IP DHCP pool lab ya. Lab itu dari VLAN 10. Saya menamakannya lab. Lalu enter, lalu kita ketik network atau IP. Network atau IP. Nah, IP address-nya itu 192.168.10.0. Lalu 255.255.255.0. Lalu kita enter, lalu default router, lalu kita masukkan 192.168.10.1. lalu kita DNS server, lalu kita masukkan 8.8.8.8, lalu kita enter, lalu kita exit, lalu kita masukkan IP DHCP pool yang VLAN 11. Kita IP DHCP pool, saya menamakannya kelas ya. Lalu networknya itu 192.168.11.0. subnet mask-nya sama 255.255.255.0. lalu kita default router, lalu kita masukkan IP address-nya x11.1, lalu kita DNS server itu 8.8.8.8, lalu exit, lalu kita cek dengan show IP DHCP pool. Oh, kita exit dulu. IP DHCP pool.
tadi ada kesalahan. Seharusnya kita masuk ke mode privilege dulu, lalu saya tadi lupa memasukkan terang interface FA0/6. Jadi mungkin sekarang seharusnya sudah bisa. Kita coba aktifkan CPM-nya. Successful. Coba lagi di sini. Kita lihat dan successful. Lalu kita coba ke sini. Successful juga. Lakukan hal yang sama. Dan successful. 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 Oke. Dan sudah successful juga. Lalu kita akan coba tes ping ya. Kita coba tes ping ke bersama VLAN dan berbeda VLAN. Kita coba ke 192.168.10.4 dan sudah TTL ya. Berarti itu tandanya sudah berhasil. Lalu kita coba ke berbeda jaringan 92.168.11.2. Mungkin di sini akan ada request timeout dulu, lalu TTL. Nah, kenapa ada request timeout dulu? Karena dia membutuhkan waktu untuk memproses ping dari PC0 ini. Lalu langsung saja kita masuk ke konfigurasi SPI di multilayer switch. Caranya itu cukup gampang. Lalu kita enable konfigurasi terminal, lalu kita masukkan inter VLAN 10. Oke, inter VLAN 10, lalu IP address-nya 192.168.10.1 dan subnet max-nya 255.255.0.0. Lalu kita exit, lalu kita enter VLAN 11 sekarang. Enter VLAN 11, lalu IP address lalu 192.168.11.255. Dan ini sudah berhasil ya teman-teman untuk konfigurasi SPI-nya. Sini saya hanya akan menunjukkan caranya saja. Mungkin sekian video untuk kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah dari perbuatan, dikarenakan saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.